Kita beralih mengenai kondisi pengungsi banjir Sumatera yang mulai terserang ispa hingga gatal-gatal dan bapil dan beberapa kondisi lain yakni adanya kekhawatiran lantaran mengkonsumsi makanan instan selama berhari-hari. Pasca banjir bandang, kondisi jalan nasional masih dipenuhi lumpur, debu, dan sisa material lumpur. Masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menghadapi ancaman penyakit menular Tribuners. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut bahwa total jumlah pengungsi di 3 provinsi terdampak mencapai setidaknya ada 500.077.600 jiwa per Rabu 17 Desember 2025. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga flu dan batuk mengancam para pengungsi. Penyakit ISPA, diare hingga gatal-gatal dilaporkan terjadi pada korban terdampak banjir, misalnya di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Sejumlah warga juga dikabarkan mengalami gangguan asam lambung. Dan atas hal ini, Kepala Puskesmas Jambur Laklak Nelly Afni mengatakan jumlah pasien yang datang berobat setiap hari mencapai 60 hingga 70 orang. Dinas Kesehatan setempat membuka posko kesehatan yang tersebar di sejumlah desa, yakni Desa Bendara Bepapah, Desa Leuser, Desa Ketambe, Desa Simpurjaya, dan Desa Laklak. Selain itu, disediakan pula 2 unit mobil ambulans yang telah disiagakan di lokasi bencana. Tenaga medis juga diperkuat dengan adanya 4 orang dokter yang bertugas di posko-posko kesehatan tersebut, Tribuners. Ketersediaan obat-obat pun juga hingga saat ini dikabarkan masih mencukupi untuk melayani para pasien. Meski demikian, terdapat beberapa korban banjir bandang yang harus dirujuk ke rumah sakit terdekat, yakni di RSUD Sahudin, lantaran memiliki penyakit bawaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu adanya kekhawatiran dari para pengungsi ini terlebih dari para ibu-ibu di mana selama 22 hari ini anak-anaknya dan juga dirinya seluruh anggota keluarganya ini terpaksa harus mengkonsumsi makanan instan yakni mie instan tanpa adanya sayur apalagi protein. Curhatan para penyintas banjir yang mengungsi di Masjid Al-Musanif Syariful Hasanah, Kelurahan Sibulan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, ini di mana para penyintas banjir mengeluhkan adanya kekhawatiran Tribuners, di mana selama 22 hari berada di pengungsian mereka hanya makan mie instan tanpa sayur dan juga protein. Mereka terpaksa harus menyantap makanan ini yakni mie instan setiap hari demi menyambung hidup di tengah sisa-sisa bencana banjir yang melanda. Minimnya variasi bantuan logistik membuat penyintas mulai mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatan mereka. Karena hal itu, tidak adanya asupan makanan bergizi lainnya, hanya ada mie instan. Mereka pasrah atas kondisi ini dan terlebih anak-anak mereka terus mengkonsumsi makanan mie instan dan makanan instan lainnya begitu. Dan salah satu penyintas banjir, yakni Syarifah Dewi, menyebutkan dirinya harus pasrah lantaran anaknya harus terus-terusan menyantap mie instan Tribuners. Dikatakannya mie instan ini dimakan dengan nasi, namun apabila beras masih tersedia dan memasuki minggu ketiga, bantuan sudah berkurang. Dan sempat beberapa hari dikabarkan tidak ada bantuan dari relawan yang menghampiri di posko pengungsian mereka. Dirinya juga beranggapan bantuan logistik dari pemerintah tidak dibagikan secara merata. Bantuan dari pemerintah hanya dibagikan di posko pengungsian di Gorepan dan Tapteng. Dan seperti tidak ada pilihan lain, Tribuners, pengungsi mau tidak mau harus menerima kondisi yang ada dan harus disyukuri, mereka harus selalu bersyukur lantaran bantuan yang mereka diberikan hanya ada mie instan berkardus-kardus itulah yang harus mereka olah hingga saat ini. Selain kebutuhan makan, kebutuhan pokok anak-anak juga harus difikirkan pasca keuangan mereka yang mulai menipis Tribuners, di mana dirinya berharap pemerintah mempercepat pembersihan jalan di area Jalan AR Surbakti, setidaknya agar akses jalan menuju rumahnya bisa dilalui kembali.
Sementara itu, pemulihan psikologis anak-anak korban banjir Aceh Tamiang juga telah dilakukan. Selain bantuan materi, dukungan psikologis kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor juga dikabarkan ini menjadi hal yang penting. Trauma healing sepertinya ini ya, salah satu contohnya diberikan kepada korban khususnya kepada anak-anak Tribuners yang harus tinggal di pengungsian, yakni PTPN 4 POMKO menghadirkan program trauma healing di Afdeling 1 Kebun Pulau 3 yang saat ini tinggal ada 874 jiwa, terdiri dari 679 orang dewasa dan 195 anak-anak. Di tengah keterbatasan dan juga kelelahan akibat banjir, anak-anak ini diajak kembali merasakan rasa aman dan juga kebahagiaan melalui berbagai rangkaian kegiatan trauma healing seperti sharing, adanya healing dance, terus ada juga permainan interaktif dan juga mewarnai dan ada reflective cycle. Setiap kegiatan ini dirancang bukan sekedar untuk hiburan Tribuners, melainkan sebagai perlakuan uh, emosional ya, sebagai pelukan emosional kepada anak-anak ini agar anak-anak perlahan kembali bangkit dari trauma dan bisa tersenyum kembali. Hal ini dilakukan pada Sabtu 13 Desember 2025 dan di mana Hilda Safitri, Direktur Keuangan dan juga Manajemen Risiko PTPN 4 Palmco ini menyampaikan bahwa trauma healing ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Dan program pemulihan ini ya, program pemulihan pendampingan ini dilakukan disambut hangat oleh para orang tua pengungsi, di mana ini memberikan perubahan bagi anak-anak setelah mengikuti kegiatan trauma healing ini, Tribuners. Keceriaan juga bisa terlihat dan juga terpancar dari wajah anak-anak, dan ada kesaksian dari salah satu anak di mana dirinya bercerita bahwa suasana yang didapat terasa lebih aman dan juga menyenangkan. Dan di sisi lain dari Palmco juga menghadirkan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Tim medis juga diterjunkan untuk memastikan kondisi kesehatan anak-anak dan orang tua agar tetap terjaga kesehatannya selama berada di lokasi pengungsian untuk melanjutkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.